Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Ini adalah istifham. Allah menggunakan lafaz istifham, bertanya. Istifham itu bertanya. Alam nasrah, alam nasrah laka sadrak. Tapi istifhamnya bermakna at-takrir, bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi takrir sebagai bentuk penetapan bahwa qad syarahna laka sadraka, kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lapangkan dada beliau. Ya, alam nasrah laka sadrak. Dengan cara apa dilapangkan dada itu? Bil huda, dengan hidayah, wal iman, dengan iman, wa nur Al-Quran, dan dengan cahaya Al-Quran. Diluaskan dada Nabi, diberikan hidayah, cahaya Al-Quran, diberikan iman, sehingga masuk itu ke dalam dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah melapangkan dada beliau. Alam nasrah laka sadrak. Seperti dalam firman Allah, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki, Allah beri hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dadanya sehingga Islam, iman masuk ke dalam dadanya. Secercah iman masuk ke dalam hati seorang hamba sungguh luar biasa. Bertahun-tahun dia murtad, kufur, ketika secercah hidayah iman masuk ke dalam dada dan hatinya, maka dosa-dosa yang telah lalu itu hilang. Seperti panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Banyak dalam hidup ini orang yang dulu kufur kepada Allah dapat hidayah. Subhanallah. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak ay hatabna anka hamlaka as-sakin. Allah lepaskan, kami lepaskan dari engkau wizrak, yaitu beban yang berat. Allati anqadha zahrak, allati asqala wa awhana zahrak, yang memberatkan punggung engkau. Qala al-mufassirun, berkata al-mufassirun, para ahli tafsir, al-muradu bil wizri al-umur allati fa'alaha sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang dilakukan oleh Rasul itu Allah beri kemudahan. Allah hilangkan beban yang berat dalam dakwah Nabi, dalam perbuatan Nabi. Dakwah Nabi tidak lepas dari AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, teror fisik dan teror mental. Bahkan Rasul mau dibunuh. Allah berikan kemudahan di dalam menghadapi segala tantangan dakwah itu. Allah hilangkan dari Nabi beban yang berat. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Wa wad'uha anhu huwa ghufranuha lahu ka qoulihi ta'ala liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar
makna dari dilepaskannya beban Nabi itu juga bermakna gufran, pengampunan Nabi. Maka Rasul itu maksum, Rasul itu amat mulia, terjaga, maksum. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maksum beliau dari dosa. Beliau pernah dilihat oleh istrinya Aisyah bersungguh-sungguh ibadah di tengah malam. Lama beliau membaca surah, rakaat pertama, rakaat kedua, surahnya panjang. Hatta tawarramat qadamahu au tafattarat qadamahu, telapak kedua kaki Nabi itu sampai pecah-pecah karena lama berdiri. Aisyah bertanya, wahai suamiku, ya Rasul, lima fa'alta hadza? Mengapa engkau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampunimu dosamu yang lalu dan akan datang. Nabi maksum, gak punya dosa. Tapi begitu hebatnya ibadah Nabi sampai qiyamul lail, tahajud itu bengkak-bengkak telapak Nabi. Apa jawaban Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Allahu akbar. Apakah aku enggak suka menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Kalau Nabi beristighfar, mohon ampun, bukan karena Nabi punya dosa, bukan karena dalam menggugurkan dosa, tapi semakin meninggikan derajat kemuliaan Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi saja seringkali istighfar, maka kita sepatutnya hamba Allah, umatnya itu banyak beristighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, amin. Sekurang-kurangnya kita baca apa? Astaghfirullahaladzim. Banyak beristighfar, banyak bertaubat. Wa atubu ilaih. Semoga Allah ampuni kita punya dosa, amin. Di dalam azan, innal mu'mina yara dhunubahu kal jabal yaqu alaihi wal munafiq yara dhunubahu kal dzubabah tatiru fawqa anfihi. Orang beriman sama orang munafik dalam melihat dosa beda. Orang yang beriman, yang bertakwa, itu kalau melihat dosa dia takut, seakan-akan dia berdiri atau duduk di bawah gunung besar, takut gunung itu menimpa dirinya. Begitulah gambaran orang beriman itu, takut dia kepada dosa, takut untuk berbuat dosa. Tapi orang munafik melihat dosa kadzubabah, seperti lalat nemplok di hidungnya lalu dia tepis. Begitulah perbedaan antara orang beriman dan orang munafik di dalam melihat dosa. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutan engkau. Rafa'na sya'naka, kami Allah angkat kedudukan engkau. Allah muliakan beliau. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau diutus terakhir. Beliau diutus terakhir, tapi menjadi imam al-anbiya wal mursalin, imam para nabi dan imam para rasul. Itulah Nabi kita Muhammad. Dan beliau yang pertama kali diizinkan masuk surga sebelum para rasul yang lainnya. Bahkan Nabi pertama Adam alaihi salam
itu sudah melihat tulisan di aras La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sudah dilihat oleh Adam alaihissalam. Sudah terbentang tulisan disandingkan dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sebelum diciptain, sebelum lahir ke dunia, Nabi sudah ada di arasnya itu. Dan itu sudah dilihat oleh Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat dikatakan seandainya bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Adam tidak diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Begitulah Allah tinggikan derajat kedudukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. A'laina maqamaka fid dunya wal akhirah. Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Dan fitnah orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, cemoohan mereka tidak sama sekali merendahkan, menjatuhkan derajat kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pun luar biasa, dihina, dicaci maki. Kalau menyangkut diri Nabi, Nabi tidak membalasnya. Dalam riwayat kan terkenal itu, Nabi mau ke masjid, ada yang caci maki Nabi, dilempari kotoran onta, kotoran kambing, Nabi terus saja. Tapi begitu mendengar sakit, Nabi pertama kali yang menjenguk orang itu, terperanjat dia. Ya Muhammad, setiap kali engkau ke masjid aku lempari, tapi begitu aku sakit, engkau yang pertama kali menjenguk aku. Saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak wa ja'alna ismaka maqrunan bismi. Dan nama beliau disandingkan, idofah, penyandingan kemuliaan, idofah tasrif namanya, ya, disandingkan nama beliau dengan Allah, pencipta langit, pencipta jagat raya semesta ini, disandingkan. Maqrunan bismi, rafa'allahu dzikrahu fid dunya wal akhirah falaisa khatib wala mutasyahid wala sahib salah illa yunadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat tidak sempurna kalau hanya syahadatullah, mesti dikarenakan, disandingkan dengan syahadat Rasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru itu sempurna syahadatain. Kita baca syahadat itu selalu nama Nabi kita itu disebut. Bahkan Allah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusolli ala nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajat kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Fa inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Lan yagliba usrun yusraini. Dua kemudahan dibandingkan dengan satu kesulitan. Bahwa bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Maka hidup ini tidak boleh orang berputus asa. Ada kesulitan, ada kemudahan. Bahkan diulang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah berikan kemudahan. Hidup ini nggak boleh stres. Hidup ini nggak boleh depresi. Orang yang stres, depresi, post-power syndrome, patah hati karena nggak punya ketergantungan kepada Allah. Kalau orang punya ketergantungan kepada Allah, dia yakini Allah berikan kemudahan dalam hidup ini, dia lalui tanpa merasa beban. Orang yang suka stres, depresi, apalagi bunuh diri karena tidak punya keyakinan inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam bersama kesulitan ada kemudahan. R.A. Kartini pernah mengeluarkan ucapan apa? Habis gelap terbitlah terang. Untuk memberi keyakinan, motivasi kepada kita bahwa hidup ini ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Semoga Allah berikan jalan kemudahan dari setiap kita kesulitan. Amin. Dan Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah mudahkan urusan anak-anak kita, dan Allah mudahkan urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.